Pada akhir April 2026, sebuah kecelakaan kereta api terjadi di kawasan Bekasi Timur dan mengguncang perhatian publik nasional. Insiden ini bukan sekedar tabrakan biasa, melainkan rangkaian peristiwa beruntun yang berujung pada benturan fatal antara dua kereta. Dalam video ini kita akan menelusuri kronologi lengkap kejadian tersebut dari awal mula, detik-detik tabrakan hingga dampak besar yang ditinggalkannya. Malam itu Senin 27 April 2026, suasana di stasiun Bekasi Timur tampak seperti biasa. Para penumpang KRL komuter lain yang lelah pulang kerja memenuhi gerbong, sebagian duduk, sebagian berdiri menunggu perjalanan berlanjut menuju Cikarang. Namun tak ada yang menyangka bahwa malam tersebut akan berubah menjadi salah satu tragedi kereta api paling memilukan di Indonesia. Sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, sebuah kejadian tak terduga terjadi di jalur rel. Sebuah kendaraan yang disebut sebagai mobil listrik atau taksi mengalami mogok tepat di atas perlintasan rel dekat stasiun Bekasi Timur. Tak lama kemudian, sebuah KRL komuter lain yang melintas menabrak kendaraan tersebut. Benturan itu pun memaksa kereta untuk berhenti mendadak di jalur. Situasi mulai kacau. Penumpang panik, namun sebagian masih belum menyadari bahwa bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Beberapa menit setelah insiden pertama, rangkaian KRL lain yang datang dari arah Jakarta menuju Cikarang ikut berhenti di jalur yang sama. Kereta ini berhenti di jalur 1 stasiun Bekasi Timur. Di dalamnya terdapat gerbong khusus wanita yang kemudian menjadi pusat tragedi. Di saat bersamaan, dari arah belakang, melaju cepat sebuah kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang tengah menempuh perjalanan dari Gambir menuju Surabaya. Masinis diduga tak memiliki cukup waktu untuk menghentikan jalur kereta. Sekitar pukul 20.50 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat, benturan dahsyat tak terhindarkan. Kereta Argo Bromo Anggrek menghantam bagian belakang KRL yang sedang berhenti. Suara ledakan logam terdengar keras. Gerbong terakhir khusus wanita hancur, ringsek dan terlipat seperti kertas. Di dalamnya puluhan penumpang terjebak. Jeritan, kepanikan dan tangisan memenuhi lokasi kejadian. Sebagian korban terhimpit di antara rangka baja yang remuk, sebagian lainnya terluka parah akibat benturan. Tak lama setelah kejadian ini, tim penyelamat berdatangan. Puluhan ambulans, petugas SAR, polisi dan relawan memenuhi lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus memotong rangka gerbong menggunakan alat berat untuk mengeluarkan korban yang terjebak. Korban luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara korban meninggal mulai dievakuasi satu persatu. Di sisi lain, seluruh penumpang kereta jarak jauh dilaporkan selamat, yaitu sekitar 240 orang. Namun tragedi telah terjadi di KRL. Awalnya laporan menyebutkan bahwa korban meninggal hanya beberapa orang. Namun seiring proses evakuasi dan perawatan, jumlah korban terus bertambah. Hingga beberapa hari setelah kejadian, jumlah korban meninggal mencapai sekitar 16 orang dengan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Mayoritas korban tewas adalah perempuan karena berada di gerbong khusus wanita yang mengalami kerusakan paling parah. Ratusan orang lainnya mengalami trauma baik fisik maupun psikologis. Investigasi awal menunjukkan bahwa kecelakaan ini bukan sekedar tabrakan biasa, melainkan sebuah efek domino. Kendaraan mogok di rel, KRL pertama menabrak kendaraan, KRL kedua berhenti di jalur, kereta jarak jauh menabrak dari belakang. Rangkaian kejadian beruntun inilah yang memicu tragedi besar tersebut. Selain itu, faktor lain seperti kemungkinan human error dan sistem pengamanan rel juga diselidiki. Tragedi ini langsung menjadi perhatian nasional. Pemerintah memerintahkan evaluasi besar-besaran terhadap sistem keselamatan kereta, perlintasan sebidang, infrastruktur rel yang sudah tua. Bahkan rencana pembangunan flyover dan peningkatan keamanan rel dipercepat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sementara itu, operasional kereta di wilayah Bekasi sempat terganggu dengan sejumlah perjalanan yang dibatalkan atau dialihkan. Malam yang awalnya biasa saja berubah menjadi tragedi yang meninggalkan luka mendalam. Tangisan keluarga korban, suara sirine ambulans, dan bayangan gerbong yang hancur menjadi pengingat bahwa keselamatan transportasi bukan sekedar sistem, melainkan tanggung jawab bersama. Dan dari Bekasi Timur, Indonesia kembali belajar bahwa satu kesalahan kecil di rel bisa berujung pada bencana besar.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.